Nah, itu sudah kami pasang kontaktornya, kontaktornya yang kontaktornya yang itu sudah saya pasang, tapi handle-nya ini masih masih di sini belum dicopot. Nanti kita copot sebentar lagi. Di samping di samping kontaktornya sudah dipasang, ini indikatornya juga sudah dipasang. Ada dua kabel, yang satu menuju ke hijau, yang satu menuju ke merah. Jadi kalau kita lihat dari luar, ini sudah ada dua lampu indikator, yaitu solar panel sama PLN. Nanti di sini akan kita pasang alat ukur daya dari solar panel dan juga alat ukur daya pemakaian listriknya. Nanti kita pasang di situ. Kalau chargernya sudah dipasang di sana, jadi terpaksa kita keluarkan karena di dalam agak hangat, makanya kita keluarkan pasang di situ, walaupun agak sedikit semrawut jadinya. Tapi tidak apa-apa, ini sudah kita lanjutkan, mau pasang alat ukurnya dulu di sini sama di sini. Ini alat yang akan dipasang untuk mengukur daya yang akan masuk ke dalam rumah ya. Ini adalah power meter. Ini belum bisa menyala karena belum di-connect. Kemudian yang ini adalah wattmeter untuk dari solar panel. Ini masuk ke solar charger atau solar control. Jadi kita tahu nanti daya yang dihasilkan oleh solar panel kita itu berapa, nanti akan tertera di sini. Akan tertera dayanya, arusnya, tegangannya ya. Kalau sementara nanti hanya mengisi baterai, kalau baterainya sudah penuh maka arusnya akan 0, daya akan 0. Tapi begitu dikonek ke rangkaian rumah maka akan keluar arusnya. Nanti kita akan tahu arusnya berapa sebetulnya yang keluar dari solar panel, sehingga kita tahu juga dayanya berapa yang dari solar panel. Ya, kita pasang dulu. Nah, sekarang alat ukurnya sudah kita pasang. Yang biru itu adalah alat ukur solar panel, jadi daya dari solar panel nanti bisa kita lihat. Yang ini daya pemakaian yang masuk ke rumah, jadi kita tahu sebetulnya sehari itu kita pakai berapa watt, itu nanti kelihatan. Atau 24 jam lah, 24 jam kita itu pakai berapa watt, itu nanti tahu di situ, akan terbaca di situ. Kita connect dulu bagian dalamnya, karena ini bagian dalamnya belum dikonek ya, masih semrawut seperti itu. Dan ini panelnya juga handle manualnya juga belum kita ambil. Kita ambil dulu, kita tunggu sebentar, kita ambil. Nah, ini sekarang sudah saya ambil handle manualnya. Kemudian yang dari PLN nanti ini akan kita sambung masuk ke NC31 dan NC21. Jadi kalau kemarin saya pakai PLN-nya yang NO, tapi sekarang saya balik karena yang kita anggap sumber utamanya adalah solar panel. Nah, itu maksudnya nanti kalau pas siang hari kita memakai solar panel, jadi kita tidak memakai listrik PLN. Lalu malam hari atau mulai dari sore kita baru pakai listrik PLN, sehingga PLN ini adalah sebagai sekundernya. Jadi kalau di percobaan kemarin PLN sebagai utamanya, tapi kalau di sini di real saya pemasangan ini PLN adalah sebagai sekundernya. Sehingga kalau baterainya habis atau solar panelnya tidak menyala, dia langsung ngonek sendiri ke PLN dan terus menyala. Begitu. Tapi kalau PLN mati dan baterainya di solar panel masih ada isinya, dia akan kembali ke solar panel lagi. Gitu kira-kira. Ini sudah disambung semua, termasuk
kabel ke ini kabel-kabel yang ke solar panel juga sudah ada dari inverter. Ini yang dari inverter, ini jadi sumber utamanya yang dari inverter ini, yang coklat ini ya, coklat sama yang biru ini. Lalu yang coklat yang di luar ini, coklat yang pakai NC ini sama NC ini adalah PLN. Kita dianggap sebagai sumber sekundernya. Kemudian ini outputnya kita sambung ke sini. Kita sambung ke netral MCB, lalu nanti yang coklat yang load atau yang fasanya akan kita hubungkan ke sini. Yang fasanya kita hubungkan ke sini. Kita sambung dulu. Oke, sekarang sudah terpasang itunya, otomatisnya atau kontaktornya. Namun demikian kita belum memasang solar panelnya yang di atas karena masih terlalu panas. Nanti sore kita pasang, baru kita tahu apakah berfungsi atau tidak. Kita tunggu sore, kita tutup dulu kotak ini karena sudah selesai instalasinya. Jadi yang perlu kita ketahui di situ enggak pakai MCB lagi. Jadi MCB-nya tidak saya pakai, yang kemarin ada MCB 2 waktu praktek. Sekarang di sini tidak saya pakai. Mudah-mudahan bisa tidak ada masalah. Kita tunggu nanti sore. Oke, sementara sampai di sini dulu. Kita nanti memasang solar panelnya dulu supaya yang biru-biru itu bisa menyala. Ini baru menyala yang indikator pemakaian listrik ke dalam rumah. Jadi sekian watt itu ketahuan. Kita tunggu sore baru kita sambung, maka ini akan maka yang biru-biru itu nanti akan menyala. Ini kurang fokusnya kok hilang. Itu kita tunggu sampai sore dulu. Oke, ini kita akan memasang kembali solar panel yang selama ini sudah dikumpulkan, dipinggirkan karena kita memperbaiki atap ini. Nah, sekarang atapnya sudah jadi dan bisa untuk memasang kembali, maka ini akan kami pasang di sini satu persatu. Ini baru 3, kami punya 13 ya, kita pasang satu persatu di atas sini. Semoga nanti tidak ada masalah, tidak ada guncangan dan lain sebagainya karena sudah diperbaiki. Kita pasang dulu semuanya ya. Ini sudah terpasang 8 biji ya. Kayaknya sih kurang luas ini atap atasnya. Ini 8 biji sudah makan segitu. Berarti kalau sebaris lagi baru dapat 16. Ini 8 baru 16 biji paling muatnya nanti di sini. Tapi tidak apa-apa, sudah lumayan, sudah sekitar 8 biji yang masih dilakukan, yang masih dipakai untuk penelitian 2. Di sini masih ada 1, berarti ada 11 biji. Ya, nanti kalau ada punya budget lagi, kita belikan lagi sampai sekitar 16 saja. Kalau sudah 16 sepertinya untuk hidup di siang hari sudah mencukupi. Katakanlah satu solar panel rata-rata 50, misalkan 50 ya, kali 16 sudah 800 ya, sudah 800 kan, lumayan. 15 ya 100. Kalau 150 ditambah
ya, berarti 180 ya. Ya, jadi sudah sudah 800, 180 sudah 800 ya, lumayan. Kalau kita isi 16 di 50 kalikan 10 500, 50 kalikan 6 300, berarti 800. Ini kalau kita nanti dapat berapa, dapat ditambah lagi, tambah 7 lagi ya, tambah 7 lagi karena sudah ada 11. Ada 11 tambah 5 lagi sudah cukup, tambah 5 lagi jadi 16 biji. Mudah-mudahan bisa menambah jadi 16 biji. Besok kita sambung ini ujung-ujungnya ini kita jadikan satu yang positif dan jadikan satu yang negatif. Kemudian nanti kita kirim pakai kabel ke bawah sana menuju ke box yang sudah dibuat otomatisnya di bawah itu. Ini sudah kami susun, tapi itu yang satu baru terisi satu, nanti bisa kita tambah 5 lagi di situ. Kemudian di belakang sana rencananya ada 3 lagi. Jadi berapa? Ini 8, 5, 3, 2 lah, yang sana 2, jadi total 16. Ini sementara baru 9 ya. Kita tunggu dulu sampai kita dapat solar panel kembali. Ini arus dari solar panel sebesar itu. Solar panel yang saya pasang baru 8 biji. Hari ini kita hidupkan dari jam 8.30. Nanti berakhirnya biasanya setengah 5 itu sudah off sendiri yang hijau ini, kemudian dia langsung berpindah ke sini. Jadi jam 8.30 itu kita on-kan inverternya, maka listrik ini langsung memilih ke sini. Ini yang mengalir. Nanti kalau ini sudah habis jam 16.30, maka dia langsung memilih ini. Lumayan, kita dapat listrik berapa watt itu, hampir 200 watt. Kita sudah sambung dengan solar panel, itu sudah ada angkanya di situ, dan sekarang kita sudah menggunakan listrik sudah menggunakan listrik dari solar panel. Namun demikian tadi alat ini kebakar, ini akhirnya menjadi mati, sehingga kita tidak tahu berapa konsumsi rumah kita. Ya, besok kita ganti. Hanya timbul aneh di sini, kok lampu yang dari PLN masih berkedip ya. Padahal waktu dipraktekkan kemarin dia tidak berkedip, tidak mati. Ini kok dua-duanya menyala. Nah, ini dua-duanya menyala, padahal sambungannya sudah benar. Ya, tapi ya biarkan saja lah, itu menyala kedip-kedip itu artinya kan mati sebetulnya ya. Tapi ini kita harus mengganti alat ini dulu, besok kita belikan di online dulu, baru bisa pasang lagi, baru tahu daya yang dipakai oleh rumah kita. Ini sudah selesai disambung, dan ini di bagian dalamnya ruwet begitu. Nah, itu terpaksa saya kasih pengaman satu untuk PLN-nya, siapa tahu ada konslet yang jelek di situ ya. Sedangkan yang dari solar panel tidak saya kasih pengaman, ini dari PLN-nya saja. Tapi sudah berhasil, sudah bisa berpindah secara otomatis.
lumayan tuh, dapat 15 ampere, 15 14 ya, hampir 200 watt. Lumayan besar, dapat hampir 16 ampere, 200 watt lebih. Nah, ini dapat kiriman solar charger, tapi tidak tahu apakah bagus atau tidak. Kita akan membuka ini, isinya apa saja karena baru datang, ini baru saja diantar. Kita akan coba buka ini seperti apa saja isinya di dalam ini, terus ampernya juga berapa, kita akan buka dulu. Ini isinya hanya buku manual saja, ini buku manual sama ini, sama chargernya ini untuk ada beberapa slot untuk PV positif, PV negatif, baterai positif, baterai negatif, terus out untuk lampu. Ya, mudah-mudahan ini bagus, mudah-mudahan bisa dipakai, tidak rusak. Kita akan coba pakai dulu, tes dulu ya, apakah bagus atau tidak. Ini sudah kita pasang, tetapi tetap saja aneh, di sini hanya 150 watt, padahal 9 lembar saya kurangi 2, jadi 7 lembar kali 100 WP. Kok dapatnya hanya 117, 128, 149, 151 watt. Itu kenapa ya? Apa solar panelnya saya yang KW atau apa ya? Kok tidak bisa? Ya seharusnya kan ya, kalau katakanlah satu adalah 50 gitu saja, kalikan 7 kan 350 seharusnya. Ini alat ukur daya baru datang ya, karena yang kemarin alat ukur dayanya terbakar. Nah, ini baru datang orderan baru, tapi ini harus pakai rel. Ini cara memasangnya, harus pakai rel, dipasang di situ, kemudian salah satu kabel masuk di situ ke atas ya. Kita coba kita pasang seperti apa, apakah bisa berhasil bagus ataukah tidak. Ini pagi hari jam setengah 9, solar panel sudah bisa digunakan dengan pemakaian sekitar 120-an, 116-an watt. Belum sama kulkas, nanti kita coba kulkasnya kita hidupkan, nanti naik menjadi berapa. Ini kalau kulkas hidup itu menjadi 600-an, ternyata kuat. Solar panel saya di pagi hari jam setengah 8 yang baru listriknya hanya dapat 47 watt, tapi ini sudah bisa dipakai 600-an yang berasal dari baterai. Lumayan. Ini kalau kulkasnya standby, ya kan, dia tidak dalam kondisi berputar kompresornya, maka hanya sekitar 100-an lebih ini. Nah, yang kemarin itu tidak kuat gara-gara kabel kesaklar. Ini kemarin adalah pakai kabel listrik biasa itu yang 2,5 mm persegi itu. Kemudian ini saya ganti jadi 16 mili. Ini ternyata inverternya menjadi kuat. Tadinya waktu ini pakai kabel biasa seperti itu, ya, yang warna-warni seperti itu. Ini inverternya tidak kuat dengan daya kalau kulkas hidup. Nah, sekarang dengan saya ganti yang 16 ini, maka inverternya menjadi kuat walaupun kulkas hidup. Jadi ternyata kabel sangat berpengaruh. Sahabat solar panel, kita ketemu kembali. Jadi ini ada masalah atau ada problem ketika
kami memasang ini adalah pengukur volt dan ampere serta daya listrik AC ya. Ketika pakai jaringan PLN langsung itu tidak apa-apa. Pakai ini juga ketika pakai jaringan PLN langsung, ini yang bentuknya yang ada seperti ini, kemudian ini yang nanti salah satu kabel masuk ke sini, ini juga tidak apa-apa kalau pakai jaringan PLN. Tetapi saya sudah kurban ini satu, ini juga satu sudah kebakar dalamnya gara-gara menggunakan inverter. Nah, saya juga heran kenapa kok bisa seperti itu. Nah, akhirnya ini saya mencoba yang ini, yang analog saja. Apakah nanti rusak atau tidak? Ini harganya karena murah meriah, jadi tidak apa-apa. Jadi yang begini ini kalau untuk listrik PLN itu sampai berapa jam, sampai 24 jam tidak masalah. Ini juga tidak masalah. Tapi begitu saya pakai inverter yang dari solar panel, dalam waktu 10 menit keluar asap. Ini juga dalam waktu 10 menit keluar asap. Nah, apakah karena inverternya? Apakah inverternya tidak PSW? Nah, memang di inverter saya itu tidak ada tulisannya PSW. Jadi kemungkinan pengaruhnya itu. Tapi kita coba dulu pakai ini. Kalau pakai ini dia tidak masalah, pakai ini tidak masalah, ya kita memilih yang pakai jarum saja. Tetapi kalau ini juga terbakar, mau tidak mau ya inverternya harus kita ganti. Kita coba pasang dulu. Jadi rencananya kita ini tidak pasang lagi karena yang ini sudah rusak, yang ini baru, tetapi yang kemarin itu beli seperti ini yang langsung kebakar dalam waktu 10 menit. Kita coba pasang ini pasangnya nanti rencananya akan dipasang di sini. Nah, akan dipasang di sini ya, di box ini. Jadi voltmeter sama ampermeter akan dipasang di box ini. Ini sudah ada lubangnya, tapi kita buat lubang lagi untuk memasang ini. Nah, itu kita kembali lagi ke bawah sini. Nah, yang ini adalah voltmeter V dari 0 sampai 300, kemudian ini ampernya dari 0 sampai 10. Kita coba pasang di sana. Lalu kita hidupkan apakah terbakar atau tidak. Kalau terbakar ya berarti memang betul-betul problemnya ada di inverter. Kalau tidak ya kita lanjut saja pakai itu sebelum kita mengganti inverter yang PSW. Kita lihat dulu inverternya apakah dia ada tulisannya PSW. Perasaan saya tidak ada, tapi saya tidak pernah ngecek itu. Makanya kita lihat dulu inverternya. Itu inverternya memang betul tidak ada tulisan PSW. Oh, berarti problemnya mungkin inverter ini. Tapi kita coba pasang yang jarum tadi ya, yang ukuran volt dan ampere, tapi yang menggunakan jarum tadi, apakah dia kuat atau tidak. Kalau itu tidak kuat ya maka kita mau tidak mau memperbaiki inverter ini, kita buat PSW, atau solusi berikutnya adalah kita ganti saja yang yang PSW. Jadi ini bisa untuk charger baterai saja karena ini fungsi dari ini inverter ini double ya, satu sebagai inverter tapi di sisi lain bisa sebagai ngecas baterai. Kita coba dulu ya. Ternyata pesanan inverter ini sudah datang. Jadi tadi rencananya mau pakai yang lama saja, tapi ini sudah datang yang betul ada tulisan pure wave ya, tapi kita tidak tahu apakah betul apa tidak. Sayangnya tidak punya alat untuk mengecek osilasinya. Kita akan coba pakai saja, nanti kita pakai yang ini. Kalau ini juga keluar asap berarti ini juga tidak pure sign ya.
pure, bukan PSW juga. Di sini hanya ada gambarnya tapi tulisannya PSW-nya tidak ada. Output power hanya 2500 walaupun tulisannya adalah 5000, tapi di sini outputnya ini. Ya, kita coba tes saja pakai yang ini. Bagaimana nanti kemudian kita pakai ini. Kalau pakai ini tidak keluar asap berarti ini sudah PSW, tapi kalau pakai ini juga berasap berarti masih bukan PSW. Gitu. Kita coba pasang dulu inverter ini. Tapi ini di belakang ini ada kipasnya 2, kemudian ada terminal negatif, terminal positif. Ini untuk 12 volt saja karena saya baterainya itu baru 3. Nanti kalau baterainya sudah banyak mungkin kita bisa cari yang 12 atau 24 atau 48 atau 60 volt ya. Kita sementara pakai yang 12 volt saja dulu. Kita coba kita pasang atau kita hidupkan dulu ini hidup atau tidak. Jadi ada kabel hitamnya ini satu saja, ukurannya sekitar berapa ini, mungkin 6 mili atau 10 mili lah ya, 10 mili. Ini 10 mili. Kemudian ini untuk penguncinya, kita langsung tes saja ya, kita langsung tes. Ini inverternya dapat hidup normal, dan yang paling menarik adalah di sana di bagian otomatis pindah atau kontaktor, dia tidak berbunyi. Kalau sebelumnya yang pakai inverter sebelumnya dia berbunyi di sana. Nah, ini tidak, berarti kemungkinan ini betul-betul sudah PSW sesuai dengan gambarnya di situ. Mudah-mudahan ya, sebab tidak punya osiloskop, tetapi yang jelas di sana tidak berbunyi. Pada waktu pakai inverter yang sebelumnya, di bagian kontaktor sana berbunyi. Mudah-mudahan ini aman dan bagus. Oke, itu sudah jadi dan tidak ada asap di dalam itu. Yang ini tidak keluar asap. Jadi kita dekatkan lagi. Nah, ini itu tidak keluar asap sama sekali, berarti betul-betul pure SW. Dan yang paling kentara lagi di dalam kontaktor, karena kan ini otomatis kan ada kontaktornya. Nah, di kontaktor itu tidak bunyi. Jadi itu salah satu cirinya, sama dengan PLN itu tidak bunyi lewat kontaktor. Kemudian ini sekarang yang inverter baru ini juga tidak bunyi, berarti betul-betul PSW. Pada waktu pakai inverter yang lama bunyi, dan ini menjadi panas sekali, keluar asap. Jadi ini lumayan bisa kita pakai inverter yang harganya ya tidak begitu mahal, tetapi sudah PSW dan dayanya sekitar 2500 watt aktif. Jadi kalau Anda tidak punya osiloskop, gampang sekali ngetesnya. Jika dia bunyi saat melewati kontaktor, berarti itu tidak PSW ya, tidak sinusoidal tegangannya. Maka harus hati-hati, karena menggunakan seperti ini langsung terbakar dalam waktu 10 menit keluar asap. Ini sudah, kalau yang ini tidak, berarti sudah PSW.